Saya terima nikahnya keempat wanita tersebut dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Assalamualaikum sahabat Sinar Karomah. Bayangkan di pelosok Boyolali, nama Kiai Hasyim Ma'arif dikenal sebagai ulama karismatik yang rendah hati dan dekat dengan para santri. Tak pernah terlihat menggandeng wanita. Tak pernah terdengar skandal. Usianya yang hampir 40 tahun membuat warga bertanya-tanya, kapan Kiai Hasyim menikah? Jawabannya datang tiba-tiba dan menggegerkan satu kampung. Dalam satu hari, Kiai Hasyim menikahi 4 perempuan sekaligus dalam satu akad. 4 pelaminan, 1 halaman pesantren, ratusan tamu, dan ribuan pasang mata menyaksikan apa yang disebut banyak orang sebagai pernikahan langit. Siapa 4 perempuan itu? Aisyah, janda lembut yang pernah sembuh dari penyakit aneh lewat doa sang kiai. Fatimah, hafizah 30 juz yang sejak kecil menetap di pesantren. Rania, wanita karir dari Semarang yang awalnya skeptis tapi tersentuh hatinya. Delaras, putri kepala desa yang mengaku melihat Kiai Hasyim dalam mimpi berulang kali. Pernikahan ini tak sekadar soal cinta. Dalam ceramahnya, Kiai Hasyim berkata, "Saya tidak memilih mereka karena nafsu. Saya menikahi mereka karena Allah mempertemukan kami dengan luka yang saling melengkapi." Namun, kebahagiaan spiritual itu tak berjalan mulus. Di balik satu atap 4 hati, muncul banyak ujian. Tangis di musala, fitnah di media sosial, dan catatan rahasia tentang mimpi kematian mulai mengusik. Apakah ini benar cinta suci? Ataukah tanda dari takdir yang lebih besar? Cerita ini bukan tentang poligami biasa, tapi tentang perjalanan spiritual, luka yang disembuhkan bersama, dan cinta yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang percaya pada rencana Allah. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe Sinar Karomah agar kami semangat untuk memberikan cerita menarik lainnya. Semoga semua yang like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas sawah Boyolali ketika pesantren Al-Falah memulai aktivitasnya. Santri-santri mengantre wudhu, burung-burung berkicau, dan suara pengajian menggema dari musala kecil yang menghadap timur. Di tengah rutinitas yang sakral itu, nama Kiai Hasyim Ma'arif menjadi pembicaraan diam-diam. Usianya sudah hampir kepala 4, tapi tak sekalipun terlihat dekat dengan lawan jenis. Para santri putri hanya bisa menunduk ketika melewati lorong-lorong pesantren, karena wibawanya membuat semua menahan napas. Namun pagi itu berbeda. Pak Lurah datang dengan rombongan aparat desa. Mereka tidak membawa surat panggilan atau kabar duka, tapi undangan. 4 lembar undangan yang semuanya mencantumkan nama mempelai pria yang sama, Kiai Hasyim Ma'arif. Raut wajah Pak Lurah gugup ketika memberikan undangan itu pada Ustadz Salman, tangan kanannya sang Kiai. Saya juga bingung, Ustadz. Tapi Kiai Hasyim sudah menandatangani semua surat nikahnya. Semuanya hari ini. 4 wanita. 1 waktu. Kabar itu langsung meledak seperti petir di siang bolong. Para santri gelisah. Para warga tak percaya. Di warung kopi, di musala, bahkan di grup WhatsApp RT, semua bertanya hal yang sama. Apa ini benar Kiai kita? Ustadz Salman menunduk lama sambil memegang kening. Ia mengenal Kiai Hasyim lebih dari siapapun. Lelaki itu bukan tipikal ulama yang mencari sorotan. Bahkan untuk ceramah di luar kota saja, beliau sering menolak. Maka ketika 4 pelaminan mulai dibangun di halaman pesantren, banyak yang merasa hatinya berguncang. Sementara itu, Kiai Hasyim masih berada di kamar pribadinya. Duduk di atas sajadah, menghadap jendela yang mengintip ke arah Gunung Merapi. Di tangannya, ada buku tua berisi catatan mimpi dan tafsir dari kitab kuno. Di salah satu halamannya, tertulis dengan tinta merah, 4 bunga, 1 akar. Tapi jika salah satunya layu, semuanya bisa tumbang. Tak ada yang tahu makna itu. Tapi Kiai Hasyim hanya tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Allah, jika ini jalan MU, kuatkan aku." Langkah-langkah santri mulai berkumpul.
4 wanita dengan pakaian pengantin putih memasuki halaman pesantren dengan kepala tertunduk. Mereka datang dari arah berbeda, membawa cerita berbeda. Tapi takdir mereka kini bersatu dalam satu naskah yang akan mengubah sejarah desa kecil ini. Dan saat matahari tepat di atas kepala, lonceng kecil di menara musala berdentang 3 kali. Satu persatu nama mereka disebutkan dalam akad nikah yang sakral. Warga diam. Udara menegang. Dan di antara ribuan pasang mata, hanya satu suara yang terdengar mantap. Saya terima nikahnya karena Allah. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Kiai Hashim menikahi 4 wanita sekaligus? Dan siapa di antara mereka yang akan membuka rahasia pertama? Langit Boyolali belum juga berubah sejak akad berlangsung. Awan menggantung, seolah ikut menahan napas. 4 pelaminan berdiri gagah di halaman pesantren. Tapi di balik keindahan dekorasi itu, ada 4 hati yang bergetar dalam diam. Para tamu mulai berbisik-bisik, bukan soal kemegahan acara, tapi tentang siapa 4 perempuan itu dan bagaimana mereka bisa berada di titik ini. Aisyah, janda berusia 33 tahun, duduk tenang dengan riasan sederhana. Ia bukan tipikal perempuan yang biasa jadi pusat perhatian. 5 tahun lalu, ia datang ke pesantren dalam kondisi lumpuh setengah badan. Didiagnosis mengalami gangguan saraf yang tak ditemukan penyebabnya. Tapi setelah berbulan-bulan diruqyah dan didoakan oleh Kiai Hashim, tubuhnya pulih perlahan. Saat ditanya soal niat menikah, Aisyah menjawab lirih, "Saya tidak meminta. Saya hanya menyerahkan semua pada Allah." Fatimah, berbeda lagi kisahnya. Ia dibesarkan di pesantren sejak yatim di usia 7 tahun. Kini, ia adalah hafizah 30 juz yang lembut tapi tegas. Dalam catatan harian Fatimah, tertulis satu baris kalimat yang ia tulis seminggu sebelum lamaran. "Dalam mimpiku, aku melihat tangan seorang lelaki memberiku cincin di depan Ka'bah. Wajahnya wajah Kiai." Ia tak pernah berani mengungkapkan rasa. Tapi ketika Kiai Hashim meminangnya, ia hanya menangis dan berkata, "Kalau ini takdir Allah, aku ridho." Lalu datang Rania, wanita karir dari Semarang. Cantik, logis, dan sangat skeptis dengan dunia pesantren. Ia awalnya datang ke Al-Falah hanya untuk penelitian tesisnya tentang spiritual healing. Tapi pertemuannya dengan Kiai Hashim mengubah cara pandangnya. Dia tidak menyentuh saya, tidak memaksa. Tapi ketika dia menatap mata saya dan berkata, "Semua luka bisa sembuh kalau kita tahu siapa yang menyembuhkan," saya runtuh. Rania akhirnya memutuskan meninggalkan pekerjaannya dan mengabdi di pesantren. Dan yang terakhir, Laras, anak tunggal kepala desa yang keras kepala. Ia mengaku 3 malam berturut-turut bermimpi didatangi sosok Kiai Hashim dengan jubah putih. Di dalam mimpi itu, Laras sedang menangis, dan Kiai itu datang, menyentuh ubun-ubunnya, lalu berkata, "Engkau terlalu lelah sendiri. Sudah waktunya aku temani." Saat mimpi itu berulang untuk keempat kalinya, Laras langsung mendatangi Kiai Hashim dan mengungkap semuanya. Bukannya ditolak, Kiai malah menunduk dan menjawab, "Saya juga melihat kamu dalam mimpi saya. Bahkan sebelum kamu dilahirkan." 4 perempuan, 4 latar berbeda. Tapi satu benang merah mengikat mereka. Semua pernah hancur, dan semua menemukan kembali harapan lewat tangan seorang kiai. Namun, malam setelah akad, tidak semua berjalan mulus. Aisyah mengurung diri di musala kecil, tak mau berbicara. Fatimah menangis dalam diam di sudut asrama. Rania terlihat mengirim pesan ke seseorang, tampak bimbang. Sementara Laras menatap ke langit sambil menggenggam tasbih. Bertanya dalam hati, apakah ini benar cinta? Atau hanya bagian dari rencana besar yang belum bisa mereka pahami? Dan jauh di dalam kamar Kiai Hashim, sebuah kotak kecil dari kayu jati mulai terbuka. Di dalamnya, terdapat satu lembar surat kuno yang belum pernah dibacanya selama 20 tahun. Surat yang bertuliskan satu pesan aneh. "Jika kau menikahi 4 hati karena Allah, maka bersiaplah. Karena satu dari mereka akan mendahuluimu kembali kepadanya." 3 hari setelah akad, suasana pesantren Al-Falah tak lagi tenang. Para santri mulai resah. Ada yang bisik-bisik di dapur,
Ada yang membatalkan hafalan hanya untuk mendengarkan cerita yang simpang siur. Di luar pagar pesantren, lebih parah. Video akad nikah Kiai Hashim bersama 4 perempuan tersebar cepat di media sosial, disertai potongan narasi yang tendensius. Astagfirullah. Kiai kok nikah 4 dalam sehari? Ini bukan ulama. Ini playboy berjubah. Komentar semacam itu membanjiri grup-grup Facebook warga Boyolali. Beberapa wartawan mulai berdatangan, menunggu di depan gapura pesantren seperti ingin menonton drama. Tak satu pun dari mereka tahu alasan sejati di balik keputusan itu. Dan Kiai Hashim? Ia tetap diam. Diam dan tetap mengisi pengajian seperti biasa. Seolah badai fitnah hanya hembusan angin bagi dirinya. Namun, badai sesungguhnya tak datang dari luar, melainkan dari dalam. Pagi itu, Aisyah ditemukan pingsan di kamar mandi musala. Di tangannya ada surat tulisan tangan yang tak sempat dikirimkan, tertulis untuk Kiai Hashim. Surat itu berisi pertanyaan getir. Apakah aku hanya pelengkap? Apakah ada cinta yang benar-benar aku miliki? Fatimah yang menemukannya langsung menangis dan memeluk Aisyah erat. Tapi hatinya sendiri berkecamuk. Ia mulai merasakan keganjilan. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki dari kamar sebelah, disusul suara isak tangis. Tapi ketika diselidiki, tak ada siapapun. Rania juga mulai berubah. Ia yang sebelumnya tenang, kini mudah terpancing emosi. Ia bahkan sempat membentak Laras ketika saling tak sengaja bertemu di dapur pesantren. Kamu pikir semua ini mimpi indah? Ini nyata, dan kita bukan hidup di dongeng. Ucap Rania sambil mengepalkan tangan. Laras tidak membalas. Ia hanya diam. Tapi dalam diamnya, Laras mulai mencatat sesuatu. Ia menyimpan catatan tentang setiap kejadian aneh yang terjadi sejak pernikahan berlangsung. Lampu kamar tiba-tiba mati pada pukul 3 dini hari setiap malam. Kucing hitam selalu muncul di tangga utama asrama. Dan suara seseorang yang mengucap doa kematian di balik pintu kamar yang terkunci. Laras mendatangi Kiai Hashim malam itu juga. Ia membawa buku catatannya. Wajahnya tegas namun ragu. Kiai, apa semua ini ada hubungannya dengan surat yang Kiai baca waktu itu? Tanyanya. Kiai Hashim hanya terdiam. Matanya tertuju pada bulan yang menggantung utuh di langit Boyolali. Lalu ia berkata pelan. Seseorang yang kita tolong dulu, belum memaafkan sepenuhnya. Luka itu masih hidup. Dan bisa menular ke siapa saja. Malam itu, satu persatu istri Kiai mulai bermimpi. Mimpi yang sama. Mimpi tentang kematian. Dan seorang perempuan asing yang mengucapkan kalimat aneh. Kalian bukan yang pertama. Tapi mungkin kalian akan jadi yang terakhir. Subuh itu terasa lebih dingin dari biasanya. Aisyah, Fatimah, Rania, dan Laras bangun hampir bersamaan. Semua dengan wajah pucat dan mata yang belum sempat berkedip sempurna. Mereka berkumpul di ruang tengah tanpa saling janjian. Tak ada satupun yang bicara. Tapi mereka tahu, mimpi yang mereka alami tadi malam bukan mimpi biasa. Karena semua melihat sosok yang sama, seorang perempuan muda berpakaian putih, berambut panjang menjuntai, dengan mata merah basah yang berbisik sambil menggenggam tangan mereka satu persatu. Lanjutkan jejakku, atau tinggalkan dia. Fatimah akhirnya memberanikan diri bicara. Aku pernah melihat perempuan itu. Tapi bukan dalam mimpi. Beberapa bulan lalu, aku membersihkan gudang tua di belakang pesantren. Di dindingnya ada lukisan tua yang hampir luntur. Wajahnya sama. Rania langsung berdiri. Tunggu, gudang belakang itu kan ditutup? Bahkan Ustadz Salman pernah bilang itu wilayah yang gak boleh dimasuki sejak lama. Tapi Laras sudah lebih dulu mengambil kunci duplikat dari laci. Ia menatap ketiganya, dan berkata pelan. Kalau kita nggak cari tahu sekarang, kita cuma akan terus jadi bayangan masa lalu yang bukan milik kita. Mereka berjalan pelan ke belakang pesantren, melewati lorong tua dan taman kecil yang mulai ditumbuhi lumut. Sampai akhirnya, mereka berdiri di depan bangunan kecil tak terurus dengan atap seng berkarat. Pintu itu seolah belum dibuka puluhan tahun. Dengan tangan gemetar, Laras memutar kunci. Saat pintu terbuka, bau apek dan tanah lembab langsung menyergap.
Di dalam, mereka melihat tumpukan buku tua, sajadah bolong, dan satu papan nama nisan kayu usang yang bersandar di dinding. Tertulis di sana, Siti Zahra binti Ma'munah wafat 2004. Dan di bawahnya, dengan tulisan lebih kecil, Santri teladan, istri pertama Kiai Hashim. Rania membekap mulutnya. Aisyah terduduk lemas. Fatimah membaca doa perlahan. Laras berjalan mendekat dan menyentuh nisan itu. Saat tangannya menyentuh kayu tua itu, ia merasakan hawa dingin menusuk dari telapak hingga ke dada. Di balik tumpukan kitab di pojok gudang, mereka menemukan satu kotak kayu kecil. Di dalamnya ada cincin perak dan selembar surat yang tak pernah dikirim. Isinya adalah curahan hati seorang perempuan kepada Kiai Hashim, tentang rasa sepi, luka batin, dan keyakinan bahwa dirinya sudah tidak dianggap. Dan di baris terakhir tertulis kalimat yang menggetarkan hati. Jika aku mati tanpa sempat kau peluk, aku akan datang dalam bentuk mimpi. Bukan untuk menakutimu, tapi untuk menagih janji. Laras langsung menutup kotak itu. Tapi di belakang mereka, suara pintu tiba-tiba tertutup sendiri. Angin tak bertiup. Tak ada yang datang. Tapi samar, terdengar suara perempuan melantunkan ayat Al-Quran, dengan suara yang penuh tangis. Setelah menemukan nisan tua dan surat terakhir dari almarhumah Siti Zahra, keempat istri Kiai Hashim tak bisa tidur malam itu. Mereka berkumpul kembali di ruang tamu kecil pesantren, menatap kosong satu sama lain, merasa bahwa semuanya bukan tentang cinta, bukan tentang keberkahan, tapi tentang sesuatu yang belum selesai. Fatimah membuka Al-Quran dan membaca ayat demi ayat sambil bergetar. Aisyah menyimpan surat Zahra di dadanya dan berbisik lirih. Kenapa kita gak pernah tahu kalau Kiai sudah pernah menikah? Laras menjawab cepat. Atau, mungkin bukan soal kita yang gak tahu, tapi memang disengaja untuk disembunyikan. Sementara itu, Rania diam-diam menyusup ke perpustakaan lama pesantren. Di sana, ia mencari catatan lama, berita kematian, atau apapun yang bisa menjelaskan siapa sebenarnya Siti Zahra. Dan ia menemukannya. Di lembaran koran tahun 2004, ada berita kecil di pojok halaman. Santriwati meninggal mendadak di kamar asrama, diduga karena komplikasi jiwa dan kelelahan spiritual. Namun yang mengejutkan, nama yang tertera sebagai wali sah, bukan Kiai Hashim, tapi seseorang bernama Ustadz Toha, sahabat lama Kiai. Pagi harinya, mereka berlima, 4 istri dan Kiai Hashim, akhirnya duduk bersama di serambi kayu depan rumah pengasuh. Tak ada yang bicara selama beberapa menit. Hanya ada suara burung dan angin kecil dari arah gunung. Lalu Fatimah memulai, dengan suara lembut namun tegas. Kiai, kami tahu soal Zahra. Kiai Hashim menghela napas panjang. Matanya memerah, bukan karena amarah, tapi karena luka lama yang digali paksa. Zahra, bukan sekadar masa lalu. Ia bagian dari doa saya yang belum dikabulkan sampai sekarang. Ia lalu menceritakan semuanya. Bahwa Siti Zahra adalah santri pertama yang ia nikahi secara diam-diam ketika masih berusia 27 tahun, sebelum ia jadi pemimpin pesantren. Saat itu, mereka menyembunyikan pernikahan karena aturan yayasan. Tapi Zahra mulai merasa diasingkan, terutama setelah Kiai Hashim lebih sering diminta ceramah keluar kota. Pada malam terakhir, Zahra sempat memohon agar mereka pindah dari pesantren, hidup sederhana sebagai suami istri biasa. Tapi Kiai menolak, merasa tugas dakwah lebih penting. Keesokan harinya, Zahra ditemukan meninggal, tubuhnya lemas, wajahnya basah air mata, dan di tangannya, surat yang tak pernah selesai ditulis. Saya tidak pernah memaafkan diri saya, dan saya tahu, Zahra pun belum memaafkan saya. Saya mencoba menyembuhkan luka itu lewat kalian. Tapi rupanya, luka itu belum selesai. Aisyah menangis keras. Rania memejamkan mata dan menggigit bibirnya. Laras menunduk. Tasbihnya terjatuh ke lantai. Fatimah menatap langit dan berbisik. Kalau cinta belum selesai di dunia, apakah arwah bisa tenang di akhirat? Tiba-tiba, angin besar bertiup dari arah utara. Pintu musala terbuka sendiri dan tirai melambai-lambai.
Kiai Hashim berdiri perlahan dan berkata pelan. Sudah waktunya kita minta maaf, bukan pada sesama manusia, tapi pada ruh yang menunggu kita menepati janji. Dan malam itu, keempat istri Kiai Hashim berdiri di depan makam Zahra. Mereka menyalakan pelita, membaca doa, dan satu persatu menaburkan bunga. Lalu, salah satu dari mereka pingsan di depan pusara. Tapi bukan karena takut, tapi karena ia dirasuki oleh suara yang bukan miliknya. Tubuh Fatimah tergeletak di depan pusara Siti Zahra. Nafasnya cepat, matanya terpejam rapat. Aisyah panik dan memeluknya sambil membaca istighfar. Rania mengambil air dari kendi untuk dipercikan ke wajahnya, sementara Laras hanya berdiri terpaku. Tapi Kiai Hashim tidak bergerak. Ia menatap langit, lalu perlahan-lahan berjalan mendekati Fatimah. "Jangan ganggu dia," ucap Kiai lirih. "Bukan jin yang merasuk, tapi luka yang tertinggal." Dan tiba-tiba, Fatimah berbicara. Tapi suaranya bukan miliknya. "Kau janji akan bawa aku ke pantai selatan, tempat kita pertama kali bertemu. Kau ingat?" Suasana membeku. Laras langsung menutupi mulutnya. Aisyah bergetar hebat. Rania pun mundur satu langkah. Kiai Hashim berlutut di sisi Fatimah, menggenggam tangannya dan membisikkan, "Zahra, aku minta maaf. Aku terlalu sibuk jadi cahaya untuk banyak orang, sampai lupa bahwa kamu adalah satu-satunya lentera kecil yang selalu menunggu aku pulang." Air mata mengalir di wajah Kiai yang biasanya tegar. Tapi suara dari tubuh Fatimah belum berhenti. "Kau sembuhkan banyak orang, tapi kau biarkan aku hancur dalam diam. Sekarang kau nikahi 4 wanita. Apakah mereka akan kau tinggalkan juga?" Tubuh Fatimah mengejang, lalu perlahan tenang. Nafasnya kembali normal. Tapi tubuhnya sangat lemas, seperti habis menanggung beban jiwa orang lain. Rania langsung menggendongnya ke pondok, dibantu Laras dan Aisyah. Malam itu, Kiai Hashim mengurung diri di musala. Ia sholat sendirian, menangis seperti anak kecil, dan membaca surat An-Nisa berulang-ulang, khususnya ayat ketiga. Tangannya bergetar, suaranya serak, dan wajahnya tak lagi tampak seperti pemimpin pesantren, tapi seperti lelaki biasa yang menanggung penyesalan seumur hidup. Sementara itu, di dalam kamar Laras, angin malam meniup selembar kertas yang terselip di bawah lemari. Isinya bukan tulisan modern, tapi huruf Arab pegon tua, ditulis dengan tinta merah di atas kertas daun lontar. Laras membacanya sambil terisak. Di sana tertulis, jika ia menikahi 4, maka 1 akan pergi. Jika ia tak mengaku, maka 4 akan patah. Jika ia ikhlas, maka ruh akan pulang. Keesokan paginya, keempat istri berkumpul di depan Kiai Hashim. Masing-masing membawa satu benda milik pribadi Zahra yang mereka temukan diam-diam sejak malam kejadian. Aisyah membawa sajadah milik Zahra. Fatimah membawa mushaf lamanya. Rania membawa selendang putih dengan bekas darah kecil di ujungnya. Laras membawa gelang kayu cendana yang konon dibuat sendiri oleh Zahra untuk suaminya. Kiai Hashim memandangi semuanya satu persatu. Lalu ia berkata, "Besok, kita ke pantai selatan. Aku akan bawa semua ini ke tempat terakhir yang pernah aku janjikan pada Zahra. Kalau dia belum tenang, biarkan aku yang menenangkannya." Subuh belum usai ketika rombongan kecil dari pesantren Al-Falah berangkat ke selatan. Mobil tua milik pesantren melaju pelan melewati kabut dan ladang tebu. Di dalamnya, duduk Kiai Hashim, Aisyah, Fatimah yang masih pucat, Rania yang memeluk mushaf Zahra, dan Laras yang menggenggam gelang cendana erat-erat. Tak ada yang bicara sepanjang jalan. Hanya terdengar lantunan ayat suci dari rekaman lama yang diputar lirih dari tape mobil. Perjalanan memakan waktu 3 jam menuju pantai selatan yang jarang dikunjungi, tempat yang dahulu pernah disebut Zahra sebagai tanah pulang. Konon, Zahra dulu pernah menyendiri di sana, mengaji di tepi laut, dan menulis puisi di atas pasir basah. Tapi tak pernah ada yang tahu isi puisinya. Sampai sekarang. Saat mobil berhenti di bibir pantai, angin langsung menyambut seperti menyisir wajah-wajah lelah mereka. Ombak menggulung, langit mendung menggantung. Mereka melangkah pelan,
membawa barang-barang peninggalan Zahra. Tak ada tenda, tak ada karpet, hanya tikar pandan yang mereka bentangkan di atas batu besar yang menghadap langsung ke laut. Kiai Hashim berdiri paling depan. Ia membuka sajadah Zahra, meletakkannya di pasir, lalu mengambil cincin yang dulu ditemukan dalam kotak kayu. Ia angkat tinggi-tinggi ke arah laut, dan berseru, "Wahai ruh yang pernah aku lukai, maafkan aku yang terlalu buta oleh cahaya pujian. Maafkan aku yang membiarkan kau tenggelam dalam sepi, sementara aku sibuk menyelamatkan banyak jiwa tapi melupakan satu jiwa yang paling mencintai dengan diam." Tiba-tiba, angin berputar. Ombak menghantam lebih keras dari biasanya. Aisyah berteriak pelan, "Lihat, ada sesuatu di atas air." Semua menoleh. Di kejauhan, terlihat sosok perempuan putih melayang di atas laut. Rambut panjangnya tertiup angin. Wajahnya tidak jelas. Tapi mereka tahu siapa itu. Rania langsung sujud sambil menangis keras. Fatimah membaca Al-Fatihah sambil gemetar. Laras menggenggam tasbihnya erat-erat. Mulutnya tak berhenti berzikir. Kiai Hashim tetap berdiri. Tubuhnya goyah diterpa angin. Tapi ia tak bergerak. Ia meletakkan gelang, mushaf, selendang, dan sajadah itu satu persatu di atas batu besar. Lalu berkata dengan lantang, "Aku tak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku bisa menepati janjiku hari ini." Seketika, angin berhenti, ombak tenang, dan sosok di atas laut itu perlahan menghilang bersama buih air yang menyentuh pantai. Semua terduduk, lemas, tapi di antara kelelahan itu, ada kelegaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Laras melihat ke langit yang mulai terbuka cahaya. Rania menggenggam tangan Fatimah. Aisyah menatap Kiai dengan air mata hangat. Tak ada lagi rasa takut. Hanya sesuai. Tapi sebelum mereka beranjak pergi, Kiai Hashim berkata pelan, "Kita harus kembali sebelum maghrib, karena perjalanan ini belum benar-benar berakhir." Laras menatapnya dalam-dalam, lalu bertanya, "Kiai, apakah ruh itu sudah tenang?" Kiai Hashim menjawab lirih, "Ruhnya sudah, tapi kadang luka itu tinggal lebih lama di tempat-tempat yang tak terlihat." Dan dari balik batu besar, sebuah tangan kecil terlihat menggapai pasir, lalu lenyap kembali ke dalam tanah.